Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Di hari Minggu yang kedua di bulan September ini kita bisa bertemu kembali. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga ayatnya yang pertama. Pengkhotbah pasal ketiga ayatnya yang pertama. Untuk segala sesuatu ada masanya. Untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita sedang melalui suatu masa yang sulit, yaitu masa pandemi. Masa pandemi adalah sesuatu yang terjadi di luar diri kita. Tapi saya ingin bertanya, masa apa yang saat ini sedang terjadi dalam diri kita? Masa apa yang saat ini sedang kita lewati? Apapun yang terjadi di luar diri kita, masa pandemi, masa kesukaran, masa kesulitan, krisis ekonomi sekalipun yang terjadi di luar diri kita adalah sesuatu yang tidak dapat kita kontrol. Tapi hati kita, masa apa yang saat ini sedang terjadi di dalam diri kita? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, setiap masa kehidupan yang kita lewati itu tergantung bagaimana sikap hati kita. Ketika hati kita benar, respon kita akan benar. Ketika hati kita tidak benar di hadapan Tuhan, respon kita akan menjadi salah. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, setiap kita punya kesulitan, punya masalah, bahkan punya luka dalam hati kita masing-masing. Yang itu tidak akan sembuh dengan sendirinya, tidak akan beres dengan sendirinya, seiring berlalunya waktu, seiring dari bergantinya hari, seiring dengan bergantinya masa kehidupan kita. Tapi ketika masalah, luka hati, kesulitan yang terus-menerus kita endapkan di dalam hati kita, tetap kita simpan, itu tidak akan baik seiring dengan berjalannya waktu. Mari kita membuka Alkitab kita dari Pengkhotbah pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, satu hal yang perlu kita ingat kembali bahwa tidak ada yang terjadi dalam kehidupan kita tanpa sepengetahuan Tuhan. Tetapi apakah hal yang buruk juga yang terjadi dalam kehidupan kita sepengetahuan Tuhan? Tuhan kehendaki terjadi, Tuhan mau hal itu terjadi dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya yakin dan percaya bahwa waktu yang kita lalui mulai sejak bulan Maret, sejak pandemi ini terjadi sampai sekarang bulan September, 6 bulan sudah berlalu, keadaan tidak menjadi lebih baik. Ternyata keadaan menjadi semakin sulit. Seiring berlalunya waktu, keadaan ternyata tidak menjadi lebih baik. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita lihat ke dalam hati kita. Bagaimana hati kita menyikapi ini? Bagaimana hati kita berespon, bereaksi terhadap segala sesuatu yang terjadi di luar diri kita yang tidak bisa kita kontrol? Apa yang terjadi dalam hati kita? Apa yang kita rasakan? Masalah apa yang kemudian kita rasakan? Perasaan hati kita bagaimana? Respon kita bagaimana? Apakah itu menjadi pemicu stres dalam diri kita, stres dalam keluarga, masalah dalam keluarga, percekcokan di dalam keluarga, atau masalah di dalam hubungan sosial kita, percekcokan kita dengan rekan kita, atau bahkan ada hal-hal yang lebih besar lagi terjadi, PHK, pengurangan tenaga kerja, bahkan pengurangan gaji, atau apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Bagaimana sikap hati kita, bagaimana respon kita? Satu hal, bagaimana hati kita berespon terhadap kesulitan-kesulitan yang terjadi di depan kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya ingin membagikan sedikit pengalaman saya. 10 September 1996, saya berusia 11 tahun. Tepat 11 tahun. 10 September 1996, saya tepat berusia 11 tahun. Dan di hari itu juga, saya kehilangan ibu saya. Tepat 10 September 1996. Sehingga saya berpikir, angka 11 itu angka yang siap. Seiring berjalannya waktu, hari di mana 10 September adalah hari-hari yang menurut saya hari-hari yang sulit. Hari-hari yang saya habiskan dengan kesedihan, hari-hari yang saya habiskan dengan tangis, hari-hari yang saya habiskan dengan, semakin saya dewasa, saya berpikir
Tuhan, kenapa harus hal ini terjadi? Salah saya apa? Tepat di tanggal 10 September 1996 itu, ketika saya berusia 11 tahun, sore hari, ayah saya menjemput ibu saya dari pulang tempat kerja, dan kita akan berjanji ketemu di sebuah KFC atau McDonald di daerah Depok, di Jalan Margonda, Depok. Ketika kami sedang bersiap-siap, kemudian sore hari kami menerima telepon bahwa ibu saya kecelakaan. Dan ibu saya, sebelum sampai di rumah sakit, ibu saya telah meninggal. Bapak saya hanya luka-luka di tangan dan kepala. Tepat di hari itu, saat usia saya 11 tahun, saya kehilangan ibu saya. Sering berlalunya waktu, hati saya ternyata tidak membaik. Hati saya semakin tidak membaik. Semakin lama saya menyalahkan, kenapa harus di hari ulang tahun saya? Kenapa saya harus kehilangan ibu saya di hari ulang tahun saya? Kenapa saya harus mengalami duka seperti ini? Kalau saya nggak ulang tahun pasti nggak seperti ini. Kalau kami nggak janjian begini, dan berbagai macam. Saya tidak pernah menyalahkan sekalipun orang yang menabrak dalam kecelakaan lalu lintas itu. Saya tidak pernah menyalahkan sekalipun. Tapi hati saya menjadi kepada Tuhan, kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Itu jawaban yang tidak pernah saya pertanyaan yang tidak pernah saya temukan jawabannya. Dan setiap tahun tidak pernah saya habiskan momen ulang tahun saya dengan tidak menangis, tidak terseduh-seduh, dan tidak bertanya kepada Tuhan. Selalu setiap tahun saya bertanya kepada Tuhan. Mulai usia saya 11 tahun. Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini? Kenapa seperti ini Tuhan? Kenapa seperti ini? Saya selalu menangis, menghabiskan waktu dengan resah. Dan untuk pertama kalinya tahun ini saya tidak mengajukan pertanyaan itu di hari ulang tahun saya. Saya tidak bertanya kepada Tuhan, Tuhan kenapa seperti ini? Tuhan kenapa? Tanpa saya sadari bahwa ternyata hati saya sudah mulai bisa menerima. Hati saya sudah mulai bisa menerima bahwa ini yang terjadi dalam kehidupan saya, yang tidak bisa saya ubah. Ini adalah ketetapan Tuhan yang terjadi dalam hidup saya, yang tidak bisa saya ubah. Yang menjadi tugas saya hanya bisa menerima, belajar, dan melihat bahwa Tuhan melalui kejadian ini, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan saya apa. Tanpa saya sadari ketika saya melewati tanggal 10, Tuhan, kenapa hati saya menjadi ringan? Seperti sebuah beban sudah terangkat, seperti sebuah batu yang besar itu sudah terangkat. Saya menghabiskan waktu 24 tahun sejak usia saya 11 tahun dengan membawa beban yang besar itu. Tanpa saya sadari, Tuhan sudah angkat beban itu dalam diri saya. Lega, senang. Apa yang Engkau mau, Tuhan? Bapak, Ibu, Saudara terkasih, setiap kita pasti punya luka dalam hati kita masing-masing. Kita punya masalah, kita punya pergumulan, entah itu dalam keluarga kita, dalam kehidupan bermasyarakat, atau keluarga inti kita masing-masing. Kita mungkin punya luka, kita punya masalah, kita punya apapun yang saat ini mungkin mengganjal dalam hati kita. Tapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan Ia memberi kekekalan di dalam hati mereka. Di dalam hati kita setiap manusia, Tuhan memberikan kekekalan. Apa itu kekekalan? Sebuah nilai kekal yang ada dalam hati kita, yang itu mendorong kita senantiasa hari demi hari kita mencari Tuhan. Kita mencari sebuah kekekalan, hal yang membuat hati kita damai, hal yang membuat kita sejahtera. Itu yang kita cari dengan apa yang kita lalui sehari-hari. Itu yang kita cari dalam pekerjaan kita, itu yang kita cari dari pasangan kita, itu yang kita cari dari keluarga kita. Ketenangan, kedamaian, kebahagiaan. Itu adalah nilai-nilai kekal yang secara naluri manusiawi itu kita cari. Kita mencari kebahagiaan dari pasangan kita, kita mencari kebahagiaan dari anak kita, kita mencari kebahagiaan dari pekerjaan kita, kita mencari kebahagiaan dari apa yang kita miliki. Tapi ketika itu semua Tuhan ambil, kita bisa menjadi goncang. Di masa pandemi ini ada banyak sekali kesulitan yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Ada banyak sekali masalah yang bisa terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Tuhan memberikan nilai kekal dalam hati kita. Apa? Kebahagiaan, kedamaian, sejahtera. Itu yang kita ingin dapatkan. Dan itu hanya bisa kita dapatkan di dalam Tuhan. Mari kita lanjutkan ayat yang ke-11. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir.
Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan Allah dari awal sampai akhir. Itu juga yang saya tanya kepada hati saya. Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? Kenapa Tuhan? 24 tahun saya hidup dalam pertanyaan seperti itu. Ketika mulai rasa rindu, ketika mulai rasa kehilangan, itu jelas membuat saya bersedih, merasakan beban yang sangat berat. Saya menjadi tidak bisa melihat apa rencana Tuhan dalam kehidupan saya. Ya, saya tahu itu membuat saya semakin kuat, itu membuat saya semakin kuat. Itu bisa dikatakan dari mulut, itu bisa mulut kita katakan. Tapi bagaimana hati kita bersikap? Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan. Saya kehilangan pekerjaan, saya kehilangan pendapatan, saya kehilangan anggota keluarga saya punya masalah dengan pasangan saya kehilangan suami saya kehilangan istri saya kehilangan anak saya kehilangan kebanggaan saya kehilangan sesuatu yang bisa saya tunjukkan kepada orang lain bahwa saya bisa, saya mampu. Saya kehilangan muka saya di hadapan orang lain. Saya kehilangan penghargaan di hadapan orang. Saya kehilangan kehormatan karena saya kehilangan pekerjaan. Saya kehilangan kehormatan di dalam masyarakat karena saya harus kehilangan rumah saya harus kehilangan mobil saya karena saya terlilit oleh hutang. Banyak hal yang bisa kita alami. Bapak Ibu, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita tidak bisa menyelami pekerjaan Tuhan dari awal sampai akhir. Lalu apa yang harus kita lakukan? Hanya beriman kepada Tuhan, hanya beriman kepada Tuhan, dan hanya beriman kepada Tuhan. Pekerjaan Allah dari awal sampai akhir tidak bisa kita selami. Segala kesulitan yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi, segala pergumulan yang kita hadapi hanya bisa kita lalui ketika kita beriman kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita sekarang punya masalah, ketika kita punya luka batin, ketika kita punya pergumulan yang berat, anggota keluarga yang sakit, atau diri kita yang sakit, kehilangan pekerjaan, memiliki banyak hutang yang harus kita lunasi, memiliki tuntutan-tuntutan pekerjaan yang besar, tuntutan-tuntutan yang besar dari keluarga, tuntutan-tuntutan yang besar dari masyarakat, tudingan-tudingan yang banyak yang datang ke dalam diri kita. Bagaimana kita bisa melewatinya? Kita harus memiliki respon hati yang benar. Kita harus memiliki iman yang benar kepada Tuhan. Kita harus mencari nilai kekal dalam hati kita hanya dari Tuhan. Kebahagiaan di dalam Tuhan, kebahagiaan di dalam Tuhan, kebanggaan di dalam Tuhan, damai sejahtera dalam Tuhan, sukacita di dalam Tuhan. Itu semua tanpa syarat. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika kita memiliki luka hati dalam hati kita, ketika kita memiliki masalah, itu tidak akan membaik seiring berjalannya waktu, tidak akan membaik seiring berjalannya waktu. Tapi cara diri kita menyerahkannya kepada Tuhan. Tidak benar bahwa ada berkata waktu akan menyembuhkan semua. Tidak benar. Kalau kita tidak berusaha, itu tidak akan sembuh. Jika kita tidak berusaha, keadaan tidak menjadi lebih baik. Jadi ketika kita melihat bagaimana hati kita, masa seperti apa yang saat ini kita lewati, kita mencari Tuhan. Kekekalan itu hanya ada di dalam Tuhan. Nilai kekal yang sudah Tuhan taruhkan di dalam hati kita. Kita mencari kebahagiaan di dalam Tuhan. Kita mencari sukacita di dalam Tuhan. Kita mencari damai sejahtera di dalam Tuhan. Kita nggak bisa dapat itu dari pasangan kita. Kita nggak bisa dapat itu dari anak kita. Kita nggak bisa dapat itu dari harta benda yang kita miliki. Kita nggak bisa dapat itu dari kekuatan badan kita, kesehatan yang kita miliki. Itu bisa hilang dalam sekejap. Tetapi itu hanya ada di dalam Tuhan. Tapi kita nggak bisa menyelami pekerjaan Tuhan satu demi satu. Kita tidak bisa menyelami apa maksud Tuhan satu demi satu. Yang Tuhan inginkan hanya kita beriman. Ketika kita sungguh-sungguh beriman kepada Tuhan, Tuhan akan menyatakan kehendaknya bagi kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bukan kita hanya berharap tunggu waktunya Tuhan. Selagi kita menunggu waktunya Tuhan, kerjakan bagian kita. Serahkan semua kepada Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan memberikan kekuatan bagi kita melalui orang-orang yang ada di sekitar kita, melalui firman Tuhan, melalui penyertaan Tuhan dari hari lepas hari. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, satu hal yang hari ini kita mau ingat, bahwa Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Apa yang saat ini kita hadapi, musim seperti apa yang saat ini kita hadapi, cek hati kita, lihat hati kita, tanya hati kita, bagaimana keadaan hati kita kepada Tuhan. Cari kebahagiaan di dalam Tuhan, cari sukacita di dalam Tuhan. Letakkan kebahagiaanmu di kaki Tuhan, letakkan sukacitamu di kaki Tuhan, sehingga kita dapat melihat bahwa setiap pekerjaan Tuhan adalah
baik. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kiranya dengan firman Tuhan yang singkat ini menguatkan hati kita ketika kita memiliki masalah, beban, luka hati, permasalahan yang terjadi dalam kehidupan kita. Mari kita memiliki respon hati yang benar, karena kita meletakkan kebahagiaan kita di dalam Tuhan, meletakkan sukacita kita di dalam Tuhan, meletakkan damai sejahtera kita di dalam Tuhan. Carilah kekekalan di dalam Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.